Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Nepangkeun nami abdi Dinda Audia Ramadhani, abdi di kelas 12F Tilu A. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang resensi buku berjudul Surat-Surat di Jepang 2 yang ditulis oleh Ajip Rosidi dengan penerbit Kiblat Buku Utama yang diterbitkan tahun 2018. Jumlah halaman dari buku ini adalah 178 halaman dengan kategori sosial dan politik. Ajip Rosidi dikenal sebagai penulis, sastrawan, serta tokoh penting dalam pengembangan literasi lokal dan nasional. Ia lahir di Jatiwangi, Cirebon, Jawa Barat pada 31 Januari 1938. Ajip pernah berhasil menyusun ensiklopedia kebudayaan Sunda pada tahun 2001. Ajip Rosidi menulis berbagai macam tulisan, baik dalam bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Salah satu karya yang dihasilkan ialah buku berjudul Surat-Surat di Jepang 2. Buku ini merupakan lanjutan dari Surat-Surat di Jepang 1 yang ia tulis. Di bagian 2 ini, Ajip yang bukan sekadar untuk mencatat perjalanan sehari-harinya, melainkan sebagai upaya mengutarakan pemikirannya, pandangan budaya, gambaran kehidupan perantauan, serta perasaan penulis yang tak pernah putus dengan tanah airnya. Nah, buku Surat-Surat di Jepang 2 karya Ajip Rosidi, selain sebagai catatan keseharian Ajip kepada teman-temannya, buku ini juga berisi pandangannya tentang budaya dan kritik sosial. Ia menyampaikan pandangan kritisnya tentang disiplin, etos kerja, pendidikan di Jepang, dan membandingkannya dengan Indonesia. Ajip juga menyinggung pentingnya pelestarian bahasa dan sastra daerah, khususnya Sunda, melalui riset, penerjemahan, dan penerbitan. Buku ini menyoroti semangat Ajip Rosidi dalam memajukan bahasa dan sastra Sunda meskipun dari jarak jauh. Hal ini dibuktikan dengan sikapnya memberi dukungan kepada teman-temannya untuk menerbitkan buku sastra Sunda karya mereka masing-masing. Nah, ia juga terus menulis buku meskipun dengan kesibukannya di Jepang. Melalui surat-surat ini, pembaca dapat melihat bagaimana Ajip Rosidi bekerja keras untuk membina bahasa dan sastra Sunda sebagai upaya kecintaannya pada budaya Sunda. Nah, dalam surat-suratnya, Ajip menekankan pentingnya membangun budaya literasi melalui membaca, menulis, sekaligus menjaga bahasa serta sastra daerah khususnya Sunda agar tidak tergerus zaman. Ajip berhasil menjadikan catatan pribadinya sebagai bahan renungan, sehingga pembaca tidak hanya memperoleh informasi tentang kehidupannya di Jepang, tetapi juga terdorong untuk bercermin pada kondisi Indonesia. Namun demikian, ada beberapa kelemahan yang saya temui, karena buku berbentuk kumpulan surat, alur penyampaian gagasan tentang surat-suratnya itu terkadang melompat-lompat, dan bahasa yang digunakan pada buku ini full berbahasa Sunda, sehingga pembaca yang tidak mengerti bahasa Sunda harus menerjemahkannya terlebih dahulu ke bahasa Indonesia agar lebih paham. Nah, setelah membaca Surat-Surat di Jepang 2 karya Ajip Rosidi, saya merasa buku ini bukan sekadar kumpulan surat. Ajip Rosidi berhasil membuat saya sadar kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh majunya teknologi, tetapi juga sikap yang dilakukan secara konsisten. Buku ini membuat saya terdorong untuk lebih disiplin dalam kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi menjaga kebudayaan agar tidak hilang tertelan zaman. Nah, dengan adanya buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana Ajip Rosidi tetap tekun memperjuangkan bahasa dan sastra Sunda meskipun tinggal jauh dari tanah air. Surat-surat yang ia tulis menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan. Nah, dengan adanya buku ini pula, kita dapat belajar bahwa kedisiplinan, kerja keras, dan kepedulian terhadap budaya lokal bisa menjadi kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih maju. Nah, sekian yang dapat saya utarakan mengenai resensi buku Surat-Surat di Jepang 2 karya Ajip Rosidi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.